Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nika Debeliana Putri dengan NIM 251304173. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek UAS yang berjudul Diagnosis Profil Belajar dan juga Evaluasi Strategi Belajar Responden. Nah, proyek ini bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar responden, faktor-faktor yang memengaruhi proses belajarnya, serta strategi belajar yang digunakan. Pertama kita bahas dulu profil singkat dari responden. Responden yang saya pilih itu merupakan seorang mahasiswa PGSD berusia 19 tahun. Untuk memperoleh data, saya menggunakan 3 teknik, yakni pengisian angket, wawancara, dan juga observasi. Dari hasil observasi juga terlihat bahwa responden cukup fokus selama proses wawancara berlangsung. Nah, responden mampu menjawab setiap pertanyaan dengan jelas dan menjelaskan kebiasaan belajarnya secara tuntun. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kesadaran terhadap cara belajarnya sendiri dan mengetahui strategi apa sih yang digunakan untuk memahami materinya sehari-hari. Nah, kalau kita lihat dari strategi belajarnya, responden ternyata tidak hanya mengandalkan satu cara belajar saja. Dari hasil wawancara, responden mengatakan bahwa biasanya ia menulis kembali materi yang dianggap penting, kemudian membacanya secara langsung. Jadi menurut saya, kebiasaan ini menunjukkan penggunaan strategi rehearsal, yaitu mengulang kembali materi agar lebih mudah diingat. Selain itu, responden juga memiliki kebiasaan membuat ringkasan sederhana dan juga memberikan tanda pada bagian-bagian yang dianggap penting. Nah, cara ini membantu responden ketika ingin mengulang materi karena tidak perlu membaca seluruh isi materi dari awal. Nah, strategi ini termasuk ke dalam organisasi, yakni menyusun materi agar lebih terstruktur dan juga mudah dipelajari kembali. Tidak hanya itu, responden juga mengatakan bahwa ia lebih mudah memahami materi apabila dapat menghubungkan dengan pengalaman atau contoh yang ada di kehidupan sehari-harinya. Dengan cara tersebut, materi yang awalnya terasa sulit menjadi lebih mudah dipahami karena responden dapat membayangkan penerapannya secara nyata. Nah, kebiasaan ini menunjukkan penggunaan strategi elaborasi. Selanjutnya, saya juga menemukan bahwa ketika dosen sudah memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, responden biasanya membaca kembali materi tersebut terlebih dahulu di rumah. Nah, walaupun masih sederhana, kebiasaan ini juga sudah menunjukkan penerapan salah satu tahapan strategi PQ4R, yakni preview. Nah, dengan membaca materi sebelum perkuliahan, responden memiliki gambaran awal sehingga lebih mudah mengikuti penjelasan dosen di kelas. Nah, jadi dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa responden sebenarnya sudah menggunakan beberapa strategi belajar secara bersamaan. Selain itu, dari hasil wawancara saya juga menemukan bahwa lingkungan belajar responden itu sebenarnya sudah cukup mendukung. Responden memiliki tempat belajar yang nyaman dan mendapatkan dukungan dari orang tua selama menjalani perkuliahan. Jadi menurut saya, faktor lingkungan bukan menjadi kendala utama dalam proses belajarnya. Justru lebih berpengaruh adalah bagaimana responden menjaga semangat dan konsentrasinya saat belajar, terutama ketika kondisi fisiknya sedang kurang baik atau materi dipelajari cukup sulit. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil angket, responden memperoleh skor motivasi belajar sebesar 40 dari skor maksimal 48, sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Hasil ini didukung oleh wawancara dan juga observasi yang menunjukkan bahwa responden memiliki kemampuan belajar yang baik.